Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya pada kita semua. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla sampai saat ini di pertengahan Zulhijjah, setelah kita melaksanakan ibadah yang besar, yaitu ibadah haji dan kurban, maka tentu harapan kita semoga seluruh amal ibadah kita diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat ma'assalam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita, suri tauladan contoh terbaik, dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang berjuang di jalannya sampai hari kiamat. Ibu-ibu kaum muslimah rahimakumullah. Sebuah firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Isra, Allah Ta'ala mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Ta'ala mengatakan, dan Tuhanmu telah menetapkan, yaitu agar engkau tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Dan Allah pula menetapkan bahwasannya, yaitu agar manusia berbuat baik kepada orang tuanya. Jamaah rahimakumullah, bahwasanya hal yang paling berharga, yang paling mulia yang saat ini kita miliki adalah kedua orang tua. Terlebih orang tua yang masih ada, orang yang tua yang saat ini mungkin berada di samping kita, yang Masya Allah tabarakallah, orang tua inilah yang menjadi motivasi bagi kita. Karena keridhoannya, maka Masya Allah segala macam bentuk kesuksesan yang kita dapatkan, sekali lagi, segala macam kesuksesan yang kita dapatkan, maka itu semua adalah karena ada keridhaan kedua orang tua kita. Jamaah rahimakumullah, orang tua kita, sebagaimana mungkin dulu waktu ketika mereka menikah, harapan mereka adalah ketika menikah, ya sudah, lahirnya sang penghibur, lahirnya sang buah hati. Mereka rela melakukan apa saja. Tidak sedikit di kalangan kita, para orang tua akhirnya harus, mohon maaf, mereka rela datang atau hadir ke luar negeri hanya untuk mendapatkan sang buah hati. Namun subhanallah, memang tidak semua orang tua seperti itu, yang ternyata setelah menikah, Masya Allah tabarakallah, Allah berikan, karuniai seorang anak. Nah, artinya memang orang tua sangat butuh kehadiran sang anak. Maka Masya Allah tabarakallah, orang tua hanya berdoa pada masa saat itu, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang saleh. Masya Allah tabarakallah. Ya, mungkin saat waktu itu, ya,
dikatakan dengan istilah ngidam, di saat itulah sang suami, mungkin sang orang tua dan sebagainya merasa Masya Allah sangat-sangat bahagia. Karena memang salah satu tujuan dari sebuah pernikahan adalah mendapatkan sang buah hati. Maka Masya Allah tabarakallah, ya, dibawa ke dokter. Apa yang terjadi di sana? Masya Allah dikatakan, oh saat ini sedang hamil, masih berapa bulan, nanti dikasih vitamin dan semacamnya. Lihat bagaimana rasa kebahagiaan orang tua pada saat itu. Maka dirawatlah kehamilan ini sampai nanti lahir sang bayi ini. Namun Masya Allah, ketika mau melahirkan, di sanalah akan tampak bagaimana perjuangan orang tua, wabil khusus ibu kita. Tampak. Apa yang tampak di sana? Tampaklah bagaimana ibu saat itu dia hanya menganggap, artinya kalaupun seandainya waktu itu disuruh milih antara sang ibu hidup atau mungkin anak yang meninggal atau anak yang lahir sehat, baik ibu yang mati. Seandainya terjadi posisi seperti itu, karena sulitnya melahirkan, maka saya rasa insya Allah semua naluri seorang ibu akan rela mengorbankan nyawanya demi seorang anaknya. Masya Allah. Maka sang ibu rela sakit waktu itu, ya, dan rasa sakit yang dirasakan untuk melahirkan seorang anak, saya rasa ibu-ibu sangat mengerti. Ya, dari jam berapa, jam sekian dan selanjutnya. Maka subhanallah, lahir yang dilihat dengan penuh perjuangan sang ibu, Masya Allah, lahirlah sang anak. Apakah selesai di sana? Tidak. Belum selesai. Ternyata Masya Allah, sang ibu masih tetap setia untuk menemani sang anak. Sang ayah pergi keluar kerja untuk mencari nafkah menghidupi keduanya. Sang ibu di rumah merawat anaknya, menjaga anaknya, mendidik anaknya. Sehingga dalam sebuah pepatah Arab dikatakan al-ummu al-madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama. Sehingga Masya Allah, ibu-ibu rahimakumullah, kita semua lahir dari rahim ibu kita. Dan ingat, kita bisa saat ini merangkak, kita bisa belajar, kita bisa duduk, kita bisa berdiri, kita bisa berlari. Ternyata semua ini apa? Ini semua kalau dilihat hasil jerih orang tua kita sendiri. Kita bisa makan. Kalau seandainya orang tua kita tidak menyusui kita, seandainya orang tua kita tidak menyuapi makanan kita, apa yang akan terjadi? Mati kita. Tapi rela melakukan itu semua. Di malam hari, di saat mungkin kita masih bayi, ya, kita menangis. Apa yang membuat nangis sang anak? Umumnya adalah mungkin buang air, ya, atau haus dan semacamnya. Apalagi sang bayi hanya bisa melakukan satu, ya, hanya bisa menangis. Kalaupun kemudian terbangun, ya, kemudian mohon maaf istilahnya ya sudah kayak keadaan bengong begitu, ya. Setelah itu ya menangis, hanya itu saja. Kalau menangis berarti ada sesuatu yang tidak nyaman. Maka orang tua akan selalu mencari sebuah solusi. Apa kira-kira solusinya? Maka subhanallah, ya. Maka walaupun saat itu orang tua, terutama sang ibu, merasa capek, merasa lelah, akan tetap bangun. Kemudian apa? Kalaupun harus ganti pempes, akan diganti pempesnya. Kalaupun harus disusui, akan disusui di tengah malam itu. Ini dilakukan sampai kapan? Dalam Islam menyusui sampai 2 tahun. Selesai 2 tahun, apakah selesai? Belum. Belum finish.
Ternyata masih ada. Anak harus diajarkan pendidikan dan semacamnya. Ya, anak diajarkan zaman dulu, masya Allah, masih teringat orang tua yang mengajarkan kita baca. Ya, kalaupun orang tua tidak bisa membaca, maka akan didatangkan kita kepada guru ngaji. Ya, mereka tidak lepas begitu saja. Mereka berusaha ke depan bahwasanya anak ini akan menjadi anak yang saleh. Karena sebagaimana doanya, tentu semua orang tua mengharapkan anaknya menjadi orang yang sukses. Tapi dalam kesuksesan itu ada kesolehan. Ini yang paling inti dalam sebuah doa sang ibu. Maka ketika kesolehan ini didapati, inilah sebuah medali, sebuah mahkota untuk orang tua kita. Karena ini yang paling diharapkan. Orang tua bahwasanya berharap memang anaknya sehat, berharap anaknya sukses, berharap anaknya kaya dan semacamnya. Tapi yang paling terpenting dari itu semua adalah kesalehan dari sang anak. Buat apa kalau dia kaya tapi ternyata dia lupa terhadap orang tua? Buat apa dia sehat, dia mampu mengunjungi kota, mampu pergi ke luar negeri, tapi ke rumah ibunya sendiri dia malas. Kemudian jamaah rahimakumullah, maka anak ini dirawat, disekolahkan di SD, di SMP, di SMA. Nanti mulai lagi. Setelah di SMA apakah sudah selesai? Belum. Ternyata subhanallah, apalagi seorang wanita. Apalagi seorang wanita. Kenapa? Bapak Ibu rahimakumullah. Karena wanita artinya menjadi tanggung jawab besar bagi kedua orang tua. Kenapa? Karena orang tua akan memilihkan jodoh, memilihkan pasangan untuk sang anaknya. Dengan harapan sang anak nanti mendapatkan pasangan yang masya Allah sayangnya persis sama seperti orang tua menyayangi anaknya. Lihat, kalau kita rasakan dulu, mohon maaf, semarah-marahnya orang tua, mereka tidak pernah dendam kepada kita. Mereka marah hanya sebentar. Ya kalau bahasa kita mungkin ngomel. Biasa, namanya orang tua. Ya, marah mereka lakukan dalam rangka pendidikan. Mereka marah bukan karena membenci, tapi mereka sayang. Ini orang tua. Maka sekarang jamaah rahimakumullah, ketika sang anak menikah, di sanalah terkadang orang tua, mohon maaf, apalagi kalau seorang wanita, ibu-ibu, ya, apalagi orang tua, ketika memiliki anak perempuan, baru di sana berasa. Kira-kira nanti anaknya sama atau tidak, ya, mendapatkan sebagaimana sang ibu mendapatkan suaminya yang penuh dengan kasih sayang ketika merawat sang anak. Apakah suaminya akan bertindak seperti itu? Itu harapan. Namun subhanallah, ya, kalau itu perempuan, bagaimana dengan lelaki? Tentu sama. Ya, orang tua juga ingin berharap bahwasanya anak lelakinya mendapatkan pasangan yang artinya apa? Bahwa saya tidak melupakan sang anak ini terhadap orang tuanya. Karena banyak, mohon maaf, dalam satu kisah saya rasa tidak semua. Terdapat beberapa oknum yang kadang-kadang, mohon maaf, yang harus rela mengusir orang tuanya hanya demi mempertahankan pasangannya. Ini bukan lagi cerita-cerita, mohon maaf, bukan sebuah cerita film, tidak. Tapi ini cerita fakta. Yang dia rela dia usir orang tuanya dari rumahnya. Wal-iyadzubillah. Padahal ada sebuah hadis yang mengatakan, Rasulullah SAW pernah mengatakan begini, anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Jadi harta yang kita miliki sebenarnya adalah tetap juga bisa menjadi milik orang tua kita.
Ini jamaah rahimakumullah. Maka bagaimana lihat perjuangan orang tua kita masa lalu. Mereka merawat kita dengan penuh keikhlasan. Mereka tidak pernah minta upah kepada kita. Justru mereka hanya berharap bahwasanya di masa yang akan datang anak ini menjadi yang sukses, anak ini menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang bermanfaat, dan menjadi orang yang soleh. Hanya itu harapannya. Jadi betul-betul perawatan pendidikan yang diberikan orang tua adalah semuanya kemurnian. Semuanya kemurnian, bersih. Allahu Akbar. Tapi sekarang subhanallah, apa yang terjadi? Ingat, orang tua kita, ingat, orang tua kita yang 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu tidak sama dengan yang sekarang. Ingat, mulai tampak dari keningnya sudah mulai tampak keriputnya. Dari matanya sudah mulai tampak, yang dia hitam sudah mulai agak putih. Ya. Kemudian yang selanjutnya pipinya sudah mulai mengkerut. Yang mungkin terkadang ada noda-noda hitam di sini. Kemudian dari segi mulut akan tampak sudah mulai keriput, dan bahkan nafas sudah terengah-engah. Inilah kondisi sebenarnya jamaah rahimakumullah. Perbanyaklah saat kondisi-kondisi seperti ini, perbanyaklah menemani orang tua. Kalaupun saat ini kita jauh dari orang tua, minimal kita harus sering komunikasi dengan orang tua kita. Saya rasa kita semua punya orang tua, apalagi yang masih hidup. Kita punya di sini seorang ibu, kita punya seorang ayah. Ya, kita sini semua adalah ibu-ibu yang saya rasa punya suami, punya tanggung jawab. Ibu tidak harus pergi pulang ke rumah orang tua ibu, tapi cara ke ibu adalah silaturahim, adalah dengan saat itu sudah mudah, ibu bisa melalui telepon, ibu bisa melalui video call. Ini sebagai tanda apa? Sebuah kepedulian kepada orang tua. Dan ingat, tangan mereka mulai keriput. Silahkan pegang tangan mereka. Dulu tangan ini yang pernah, ya, masih mereka, artinya orang tua masih dalam keadaan sehat. Tangan inilah yang menggenggam. Kemanapun pergi, tangan ini akan selalu menggenggam. Menggenggam tangan anaknya. Lihat. Pergi kemanapun, ke masjidkah, dia akan pegang tangan anaknya. Apakah ke mall, dipegang tangan anaknya. Bahkan mau ke kamar mandi pun dituntun dipegang tangan anaknya. Tapi subhanallah, ketika sudah menikah, tangan ini akan berpindah. Tangan ini akan berpindah. Maka di sana orang tua sudah merasa bahwasanya tangan yang keriput ini sudah tidak akan pernah ada yang memegang lagi. Sehingga terkadang orang tua berpesan, silahkan pegang tangan yang masih hangat ini, sebelum tangan ini nanti sudah menjadi dingin. Kapan dikatakan dingin? Ketika sudah kaku, meninggal. Ini jamaah rahmatullah. Maka masya Allah tabarakallah, yang saat ini masih punya orang tua, ya, bagaimanapun kondisinya, ingat, tetaplah harus betul-betul berbakti kepada orang tua. Tidak ada istilah namanya, mohon maaf, orang tua yang buruk maka harus diberlakukan secara yang buruk. Dan ada yang bertanya juga, terkadang ada yang japri kami, memiliki orang tua yang mohon maaf, ketika kami masih kecil, kami ditinggal oleh orang tua atau ditinggal oleh yaitu sang ayah. Ayahnya tidak bertanggung jawab. Ya, ketika anak sudah besar, apakah sang anak wajib untuk berbakti? Iya. Jangankan seperti itu jamaah rahimakumullah. Kita lihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in qala Ibrahimu li abihi azar atattakhidu asnaman aliha. Lihat bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam, sang Khalilullah,
kekasih Allah di muka bumi ini, itu pernah artinya memberitahu orang tuanya, mengatakan kepada orang tuanya, wahai ayahku, kenapa artinya engkau menjadikan asnaman aliyah, patung ini sebagai Tuhan. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam tetap menasehati orang tuanya, tapi itu dilakukan dengan apa? Dengan cara yang lembut. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, Nabi Ibrahim memanggil orang tuanya adalah ya abati, wahai ayahku. Persis apa yang dikatakan oleh Nabi Ismail kepada Ibrahim alaihissalam. Lihat, Nabi Ibrahim tetap bersikap halus, berkata yang lembut kepada orang tuanya. Padahal subhanallah, mana yang lebih besar dosanya dibandingkan yaitu dosa orang yang melakukan kesyirikan dengan orang tua yang dia meninggalkan anaknya selama bertahun-tahun. Maka sudah barang tentu dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Namun lihat jamaah rahimakumullah, sang Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika nanti saat di akhirat, Allahu Akbar, di sanalah pertemuan dramatis, pertemuan terakhir antara sang anak dengan sang ayah. Apa yang terjadi nanti di akhirat sebagaimana diriwayat Imam Bukhari, bahwasanya Azar di sini sudah wajahnya berdebu hitam, tidak tampak, tapi Nabi Ibrahim mengenali itu ayahnya. Maka Ibrahim alaihissalam mengatakan, wahai ayahku, bukankah aku dulu pernah mengatakan Allah ta'sini? Bukankah aku dulu pernah mengatakan kepadamu, jangan engkau bermaksiat, jangan engkau menentang ajaranku. Apa kata apa kata ayahnya? Sekarang aku tidak akan menentangmu, nak. Allahu Akbar. Pertemuan yang sangat luar biasa antara sang anak dengan sang ayah. Apa yang terjadi? Maka saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku dulu pernah berdoa bahwasanya Allah Ta'ala mengatakan doanya Nabi Ibrahim, ya Allah, jangan engkau buat aku sedih pada saat hari kebangkitan. Maka aku memohon, tidak ada kesedihan, tidak ada hina yang paling hina, yaitu lebih hina daripada orang tua atau anak dijauhkan dari orang tuanya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala agar ayahnya diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bahwasannya inni haramtul jannah 'alal kafirin. Sesungguhnya aku haramkan surga itu bagi orang-orang kafir. Maka Allah perintahkan, lihat sekarang yaitu di bawah kakimu. Maka saat itulah sebagaimana dalam hadis riwayat tersebut dikatakan, yaitu Azar ini dilemparkan ke dalam neraka dan wajahnya dirubah menjadi wajah anjing hutan. Wal iyadzubillah. Jamaah rahimakumullah. Inilah Masya Allah tabarakallah, bagaimana orang tua kita saat ini. Siapa di antara kita yang masih memiliki orang tua berkesempatan, mari, yang masih sehat dijaga, yang mungkin saat ini sedang sakit dirawat. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Jangan sampai, minimal jangan pernah menyakiti orang tua. Kalaupun kita tidak bisa memberi mereka sesuatu, tapi jangan pernah untuk menyakitinya. Terkadang kita makan dengan beliau, ya, makan kita itu masih lebih baik, ya. Walaupun kita hanya makan dengan orang tua, mohon maaf sesekali kadang kita harus makan dengan orang tua, ya, walaupun dengan lauk pauk yang sangat sederhana, tapi subhanallah nikmat inilah yang akan berasa. Dan rasakan jamaah rahimakumullah,
Bagi orang tua yang masih ada, atau mungkin sekarang yang sudah tidak punya orang tua, akan begitu sangat terasa ketika saat hari raya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka rumah akan terasa sepi ketika orang tua sudah tidak ada. Kita akan teringat dengan masa yang waktu itu. Kita akan teringat di mana kita saat itu berlari, bermain, orang tua kita berada di mana, orang tua kita masak, orang kita nyapu dan semacamnya. Ya, itu yang kita rasakan. Tapi masa-masa itu akan hilang. Dan subhanallah, ternyata masa itu saat ini sudah terjadi. Maka jamaah rahimakumullah, pesan kami, ya, termasuk diri saya sendiri. Saya pun masih punya seorang ibu. Ya, ayah saya sudah meninggal. Mungkin juga yang di sini atau mungkin ayahnya atau ibunya sudah meninggal atau mungkin masih salah satunya. Apabila masih salah satunya, ingat, berarti pintu surga itu masih ada. Karena pintu surga yang ada di dunia ini ada dua, orang tua kita, ayah dan ibu kita. Kalau kedua-duanya selesai. Jamaah rahimakumullah, di antara mungkin saya ingin ambil kesimpulan, yaitu hal-hal yang harus kita perhatikan, yaitu tidak boleh, ya, tidak boleh kita yang dikatakan durhaka kepada orang tua. Yang pertama yaitu al-adha, yang menimbulkan gangguan kepada orang tua. Ya, gangguan yang seperti apa? Perkataan yang kotor. Mungkin dulu, mohon maaf, jangan pernah menyalahkan orang tua. Kita bicara orang tua kita dulu. Ya, kita bicara orang tua kita dulu. Mungkin orang tua kita pernah berkata kotor. Saat ini kita mengatakan kadang kepada kita berkata kotor, kita kadang mengatakan begini, ini kan ibu yang ngajari dulu kata-kata seperti jangan. Ya, maka kata-kata ini tidak baik. Kita mengerti akan ilmu. Maka yang tidak baik tidak perlu kita ambil, kita tidak perlu mencontohnya. Maka justru apa? Tetap kita harus berbakti kepada orang tua kita. Nah, di sini jamaah rahimakumullah, maka tidak boleh menyakiti orang tua dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Apalagi kadang-kadang kita datang, tiba-tiba datang, mohon maaf, hanya minta uang, pergi. Yang lebih parah pada masa saat ini, anak-anak saat ini datang, mohon maaf, pulang, minta HP, tidak dikasih, ngambek, pergi. Subhanallah. Yang kedua, kalau dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan uf, jangan pernah mengatakan uf. Apa itu uf? Uf itu sebenarnya kata is. Ini adalah kata yang paling pendek. Tapi pendek di sini maksudnya apa? Kata saja ini tidak diperkenankan. Kata di sini arti maknanya adalah menolak. Nak, lakukan ini, dia tidak mau. Nak, lakukan ini, tidak mau. Disuruh ini, tidak mau. Padahal jamaah rahimakumullah, setinggi apapun pangkat kita, apakah mungkin kalau istilah kita strata pendidikan, seorang profesorkah kita? Ingat, jamaah rahimakumullah, seorang profesor pun ingat, orang tua adalah tetap orang tua. Ingat, orang tua tetap orang tua. Bagaimanapun kita, tinggi derajat pendidikan kita. Orang tua kita tidak sekolah. Kenapa mereka melakukan itu? Mereka tidak sekolah, kemudian mereka bekerja, mereka jualan dari pagi sampai malam. Ya, mereka lakukan itu semua untuk apa? Ternyata untuk bisa menyekolahkan anaknya. Lihat, di sana siapa? Di sana ada jasa orang tua kita. Ya, kami secara pribadi, saya memiliki orang tua, Masya Allah. Ibu saya jualan di pasar. Saya ingat waktu itu harus bangun jam 1 malam. Tidur paling akhir, bangun paling awal.
Jam 1 harus sudah buat bahan untuk yang yang didagangkan. Subhanallah. Dilakukan itu sampai kapan? Nanti sampai siang. Itu yang dilakukan orang tua. Orang tua kami, mohon maaf, SD tidak lulus. Tapi subhanallah. Allahu Akbar. Kemudian jamaah rahimakumullah. Ya, tidak boleh membentak orang tua. Membentak berarti dengan nada yang tinggi. Ya, dengan nada yang tinggi. Tidak boleh. Ya, kemudian yang selanjutnya bakhil atau kikir ini. Bakhil atau kikir. Ini kebanyakan anak-anak kita saat ini. Lihat dulu orang tua, saya paling teringat kalau kita orang tua. Ya, jangankan itu. Ibu-ibu sekarang kalau ibu kondangan ya bawa tas kemudian dapat mungkin kotakan, dapat yang namanya kue dan sebagainya, akan dibawa pulang. Yang pertama kali, artinya kenapa bar atau mohon maaf, makanan kue ini dibawa pulang? Untuk siapa? Tidak ada lain. Tidak ada lain. Hanya untuk demi anak-anaknya. Hanya demi anak-anaknya. Mereka rela menyiapkan itu semua. Mereka rela bawa itu semua dari tempat undangan sampai rumah. Allahu Akbar. Sekarang kita, Masya Allah, apa yang pernah kita siapkan untuk orang tua kita? Pernahkah kita berpikir, setiap bulan gaji kita berikan untuk orang tua kita sekian? Justru kadang-kadang kita malah ke rumah kita yang minta. Ada apa ini jamaah rahimakumullah? Terkadang kita kikir terhadap orang tua. Sehingga subhanallah, ingat. Posisikan orang tua kita sebagai seorang raja. Allah akan memberikan rizki kepada kita seperti seorang raja. Tapi apabila kita memberikan posisi orang tua kita, mohon maaf, sebagai seorang pembantu, maka kita akan diberikan rizki seperti, mohon maaf, kadar si pembantu. Kemudian selanjutnya, mukamasam. Subhanallah. Ya, cemberut di hadapan orang tua. Kenapa? Orang tua itu berharap anaknya selalu apa? Senang, bahagia. Tidak ada orang tua pingin anaknya yaitu senang melihat anaknya cemberut, anaknya menangis. Tidak. Orang tua pingin semua anaknya senang. Maka dari itu jangan pernah cemberut. Ya, selalu tampakkan wajah yang berseri. Walaupun mungkin keadaan kita susah, jangan pernah menceritakan kesusahan kepada orang tua. Kenapa? Dia akan menjadi beban. Ya, kemudian selanjutnya, menyuruh orang tua. Ini yang kadang-kadang kita. Mohon maaf, kadang-kadang kita merintahin orang tua kalau kita di rumah. Ya, tolong sapu ini bu, tolong ini, masakin ini dan semacamnya. Sebenarnya kalaupun itu kerelaan beliau, itu tidak masalah. Tapi kadang-kadang mohon maaf, orang tua dianggap sebagai pembantu. Wal iyadzubillah. Wal iyadzubillah. Ya, orang tua bukan pembantu kita. Tapi orang tua adalah raja kita. Kemudian menyebutkan kejelekan orang tua di hadapan orang. Tidak boleh. Banyak orang tua, banyak anak-anak sekarang menyebutkan kejelekan, keburukan orang tuanya di hadapan kawan-kawannya. Ini tidak boleh. Kenapa jamaah rahimakumullah? Ya, kalau dia menceritakan kejelekan orang tua, itu namanya dia menceritakan kejelekan dirinya sendiri. Ya, kejelekan apa yang ada dalam rumah tangga, terutama orang tua kita, cukup kita yang mengetahuinya. Tidak usah dibawa keluar. Apalagi mohon maaf dibawa ke media sosial. Zaman sekarang semuanya serba cepat, serba luas. Kalau dulu mungkin
istilahnya antar tetangga aja. Jadi ngomong sama tetangga sudah tersebar satu kampung. Tapi zaman sekarang tidak perlu lagi ngomong sama tetangga, tapi cukup di media sosial. Ini sangat berbahaya. Maka tidak bisa keburukan orang tua dibawa keluar. Kemudian selanjutnya yaitu ya lebih memasukkan kemungkaran di dalam rumah. Apa kemungkaran dalam rumah? Contoh ngerokok. Ya. Jadi kalau punya orang tua mohon maaf ya, bukan berarti pokoknya tidak boleh ada rokok di dalam rumah. Tapi ini masih banyak pelanggaran. Masih banyak pelanggaran. Akhirnya anak ke rumah bawa rokok. Ya. Tapi ya terkadang orang tua yang merokok. Ini yang berat. Tapi kalau orang tua tidak merokok, kemudian ternyata anaknya yang merokok, hati-hati. Ini bisa menjadi dosa. Kenapa? Ingat Nabi SAW mengatakan la darara wala dirar. Janganlah kamu ya membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Kemudian selanjutnya yaitu lebih mentaati istri daripada orang tua. Tidak bisa dipungkiri. Jamaah rahimakumullah, bahwasanya ketaatan seorang manusia itu ya, terutama kita semua adalah yang paling utama adalah taat kepada sang ibu, orang tua. Apabila seorang anak itu laki-laki, maka dia harus tetap taat pada orang tuanya. Sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam taat kepada Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian kalau perempuan itu taatnya kepada siapa ketika dia sudah selesai atau ketika dia sudah menikah, maka ketaatannya adalah kepada suaminya. Maka tidak boleh seorang suami akhirnya apa? Yaitu mengalahkan orang tua hanya untuk istrinya. Bukan berarti kita ingin menjelekkan istri, tidak. Ya, kita artinya para lelaki harus tetap memuliakan seorang wanita. Ya. Tapi ingatlah bahwasanya ada keutamaan untuk berbakti kepada orang tua. Baik, selanjutnya bentuk-bentuk yang berbakti kepada orang tua, apa yang bisa kita lakukan? Yaitu bergaul bersama mereka dengan cara yang baik. Bergaul dengan cara yang baik ya sifatnya hanya sederhana saja. Mungkin ngobrol sebentar. Ya walaupun hanya ngobrol 10 menit di ruang depan atau di dalam. Ya walaupun ketawa sebentar atau mungkin ngajak apa makan. Ya atau terkadang kayak saya. Kadang saya beli nasi, ya mungkin ya bukan berarti kita pelit, tidak. Ya kadang saya bawa nasi 1 atau bawa 2, nanti kita bagi, sharing dengan orang tua. Ya sudah 1 bungkus berdua. Untuk apa? Ini menunjukkan adanya apa? Kedekatan antara sang anak dengan sang ibu, dengan orang tuanya. Kemudian selanjutnya yaitu berkata yang baik kepada orang tua. Yang sebagaimana tadi. Kemudian tawaduk, tidak boleh sombong di hadapan orang tua. Ingat, walaupun pendidikan kita tinggi, ingat orang tua tetap orang tua. Ya, mohon maaf untuk urusan duduk di rumah, maka anak walaupun profesor dia harus di bawah ibunya yang belum ndak SD, ndak tamat SD, tetap di kursi. Ya, tidak ada yang mengatakan bahwasanya kalau sudah tingkatan profesor maka orang tua bisa direndahkan. Tidak. Tetap orang tua memiliki kedudukan yang tinggi ya di mata anak tersebut. Kemudian selanjutnya memberi infak atau sedekah kepada orang tua. Ya. Karena hakikat harta kita adalah harta milik orang tua. Maka usahakan apa yang kita miliki ada sedikit kita berikan kepada orang tua kita. Ya, kita berbagi kepada orang tua kita, terlebih orang tua kita sudah tidak bekerja. Bantu dia. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Ya. Dan selanjutnya itu berdoa. Doakan orang tuanya. Apa doanya? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Sebagian para ulama mengatakan inilah doa terbaik untuk orang tua. Kenapa? Karena ini ada di dalam Al-Quran. Ya, maka kalau ada orang yang bertanya, apa doa terbaik? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian ternyata, Ustadz, sekarang orang tua saya sudah meninggal. Bagaimana cara berbaktinya? Yaitu pertama meminta ampun kepada Allah untuk beliau. Ya, kalau beliau adalah seorang muslim silahkan. Tapi kalau beliau adalah orang non muslim, maka tidak berhak untuk mendapatkan pengampunan. Terus apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita sendiri. Karena urusan orang tua sudah menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, yaitu kalau pas meninggal waktu saat itu, mensolatkan dan mengantarkan jenazahnya ke kubur. Ini yang maaf banyak jamaah rahimakumullah kadang-kadang terjadi di jamaah kita. Contoh, dari Denpasar dia tinggal, orang tuanya anggaplah tinggal di Solo. Orang tuanya di Solo. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Orang tuanya di Solo meninggal, ya, ditelepon bahwasanya nanti sore dikubur. Ini kan tidak bisa mungkin ngejar. Akhirnya dapat pesawat pun malam. Ya. Atau mungkin naik bis. Ya, intinya ternyata apa? Sampainya besok pagi dan orang tua sudah dikubur. Apa yang harus bisa dilakukan? Mohon maaf, maka datang ke kuburannya, sholat di sana. Jangan menganggap bahwasanya ketika orang tua atau mohon maaf orang sudah dikubur maka tidak ada lagi sholat jenazah. Tidak, silahkan datang lagi. Kemarin ada jamaah yang bertanya, Ustadz, saya sudah ke sana, ternyata orang tua saya sudah dikubur, ya sudah saya tidak nyolati. Padahal subhanallah, justru itu kesempatan. Ya, ini adalah kesempatan. Harusnya dia datang ke kuburan dan ikut sholat di kuburan tersebut. Subhanallah. Kemudian selanjutnya, yaitu selalu memintakan ampun untuk keduanya. Kemudian apa? Membayarkan hutang-hutangnya. Ya, membayarkan hutang-hutangnya. Kemudian melaksanakan wasiat yang sesuai dengan syariat. Kalau dulu orang tua pernah berwasiat dan itu sesuai syariat, silahkan dilaksanakan semampunya. Kemudian apa? Menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim, bagaimana caranya? Kepada orang kedua, apa yang keduanya juga pernah menyambungnya. Dia dulu, jadi orang tua kita pernah punya saudara-saudara. Kadang jamaah rahimakumullah, ingat, orang-orang tua kita dulu, kalau kita mau main, kalau orang tua kita mau ziarah, mau ke rumah saudara-saudaranya, biasanya anak-anak diajak. Untuk apa? Dikenali, ini paman Muna, ini sepupunya bapak, ini sepupunya ibu. Itu tujuannya apa? Salah satunya apa? Nanti ketika kita sudah tiada, maka anak inilah yang akan menjalin silaturahim berikutnya. Apakah bapak atau orang tua ini akan mendapatkan pahala? Iya. Karena ini sudah dididik sejak kapan? Sejak orang tua masih ada. Maka jangan, mohon maaf, ya, anak itu kenalkan siapa keluarga kita. Tujuannya apa? Di saat kita sudah tiada, ini yang akan disambung oleh anak-anak kita. Seperti itu. Nah, ini jamaah rahimakumullah, sekedar kajian singkat untuk kita semuanya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman, memberikan kita kesadaran, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang tadi kita pelajari bersama. Baik, ada pertanyaan, bagaimana cara mempersiapkan diri menjadi orang tua, ibu sesuai dengan Islam, ketentuan Islam, sesuai dengan ketentuan Islam. Baik, menjadi seorang ibu bagaimana? Kalau ingin menjadi seorang ibu, ya, terhadap anaknya, jadilah ibu yang solehah. Itu yang paling, ya, yang paling ideal, yang bisa kita lakukan semua. Ya, menjadi ibu yang
salihah. Ibu yang salihah bagaimana? Ya, yaitu sebagaimana dalam hadis Nabi SAW mengatakan, yaitu kan ada hadis yang mengatakan apabila seorang wanita dia sholat 5 waktu, puasa, kemudian dia menjaga kehormatan dan menjaga menjaga harta suaminya, maka dia akan dimasukkan surga dari 8 pintu surga sesuai dengan yang ia suka. Dari sini sebenarnya akan tampak ibu, ya, maka ibu ingat selalu jaga sholatnya. Jangan pernah tampakkan diri tidak sholat, ya, jangan pernah tampak, ya, bukan berarti boleh tidak sholat, tidak. Ya, tetap harus sholat, ya, maksudnya pada saat kondisi tidak haid dan selanjutnya sholat, ya, sholatnya usahakan kalau bisa tepat waktu. Ini sebagai contoh untuk anak. Yang kedua berpuasa, ya, yang ketiga bersikap baik terhadap suami. Nanti anak akan ngikut, oh ibu saya dulu sama bapak saya begini, tidak pernah begini, tidak pernah begini, ya. Terus harta kehormatan di sini bagaimana? Ya contohnya, ya mohon maaf, ibunya, ya di sini kan berarti kalau anak pingin, mohon maaf ya istilah, kalau anak perempuan pingin anaknya berjilbab, maka ibunya harus berjilbab. Seperti itu. Ya, berarti wanita yang diharapkan artinya menjadi ibu bagi sang anak adalah ingat sholat, dijaga, puasa nanti Ramadan, kemudian jaga kehormatan diri, kemudian jaga harta suami. Insya Allah itu. Allahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya, apa betul derajat orang tua kandung dan mertua sama? Beda. Ya, beda. Orang tua kandung dengan mertua itu berbeda. Ya. Kalau orang tua kandung itu yang melahirkan kita. Ya, orang tua kandung itu yang melahirkan kita. Ya. Contoh, kalau dengan dengan mertua bagaimana? Ya, kalau kita dengan mertua, contoh, mohon maaf nih, ketika bercerai kan sudah selesai. Ya, meskipun memang tidak boleh menikah lagi dengan mantan mertuanya. Ya. Tetapi di sini berbeda. Ya, bahwasanya orang tua dengan mertua itu berbeda, tidak sama. Kalau orang tua tidak ada istilahnya sejahat-jahatnya orang tua, dia tetap orang tua. Allahu a'lam. Kemudian selanjutnya, saya sudah menikah 4 tahun, belum diberikan keturunan. Saya dan suami sedang melakukan program hamil dengan dokter. Sampai saya dengar katanya program hamil sama seperti pemaksaan takdir Allah. Apa benar? Lakukan ini ikhtiar, terima kasih. Baik, orang yang melakukan program ini dan selanjutnya, apakah dikatakan ini berarti dia tidak terima akan takdir? Oh, belum tentu. Takdir itu kita tidak tahu. Takdir itu kita tahu setelah betul memang sudah terjadi. Salah satu contoh, dulu sebelum menikah ibu tidak tahu siapa suami ibu. Terus kapan ibu tahu kalau takdir itu ya setelah ibu menikah baru tahu, oh ini takdir suami saya ini. Kan gitu. Nah sekarang ini anak muda dia sudah menikah 4 tahun, kemudian melakukan program ini. Saya ambil program hamil. Ya. Apakah ini termasuk orang yang memaksakan takdir Allah? Tidak. Ini namanya program. Selama program itu adalah program yang memang tidak ada bertentangan dengan syariat, silahkan. Ya, sekali lagi tidak bertentangan dengan syariat, silahkan. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, ya jelas haram hukumnya. Ya. Tapi kalau tidak bertentangan dengan syariat, mohon maaf, datang ke dokter dan sebagainya, ya. Itu adalah sebagai apa? Bentuk ikhtiar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, ya, diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Kemudian selanjutnya,
Bagaimana menumbuhkan rasa cinta terhadap orang tua yang tidak pernah hadir dalam hidup kita sejak lahir? Nah ini, seperti saya mencintai nenek kakak yang merawat saya, ya, walaupun tetap berusaha baik dan berbakti, tetapi rasa cinta tidak ada. Ya, baik, ibu-ibu rahimakumullah, silahkan dipaksa, ya, banyak-banyak dengerin kajian tentang kajian orang tua. Saya berpesan, coba nanti ibu silahkan buka kajian di YouTube, apa banyak lah sekarang, apalagi yang terkenal kajian orang tua Ustadz Subhan. Nah, Ustadz Subhan Bawazir itu terkenal dengan kajian orang tuanya, masya Allah tabarakallah. Silahkan untuk meluluhkan hati, ya, untuk meluluhkan hati. Mudah-mudahan Allah berikan kita hati yang luluh. Kita sadar bahwasanya orang tua kita adalah tetap orang tua. Kemudian, jika seorang anak pernah berbuat salah kepada ibu dan belum bisa berbakti kepada ibunya, tapi ternyata ibunya sudah meninggal dan tidak bisa mendampingi ke pemakamannya, apakah si anak akan menjadi anak yang durhaka? Apakah Allah tidak akan mengampuni dosa anaknya walaupun sudah menyesal dan bertaubat? Ingat, yang bertaubat maka semua akan terhapus. Terus kalau sudah bertaubat, apakah kemudian diam saja? Tidak, tetap mendoakan orang tua. Memang ridhonya orang tua itu dicari pada saat masih hidup, ya, di saat masih hidup. Tapi ketika sudah meninggal, maka sudah tidak ada lagi keridhaan orang tua. Apa tugas sang anak? Yaitu berbakti dengan cara apa? Mendoakan orang tua. Ya, maka dari itu saya katakan tadi, ya, selama tangan orang tua kita masih hangat, pegang. Minimal salaman, cium. Ya. Kalau sudah dingin, maka tidak ada lagi keridhaan di sana. Allahu a'lam. Kemudian, jika seorang anak meminta izin kepada orang tua untuk keluar pergi, tetapi orang tua tidak mengizinkan untuk keluar pergi, lalu anak tersebut tetap ngeyel untuk keluar pergi tanpa izin orang tua, itu bagaimana? Sama. Ini jelas melanggar. Ya, ini melanggar. Jangankan yang tadi. Ya, kalau ini kan jelas sudah diperintahkan, bilang enggak mau. Kalau yang tadi kan katakan enggak mau. Kalau ini sudah disuruh yang keluar malah tetap keluar, dilarang malah dilanggar, jelas. Ini termasuk durhaka. Bahkan dalam hadis yang dikatakan bahwa para ulama mengatakan apa? Yaitu apa? Membuat orang tua menangis itu termasuk kedurhakaan. Ingat, membuat orang tua menangis itu adalah kedurhakaan. Ya, menangisnya di sini karena sakit hati, ya, bukan karena haru, bukan. Tapi sakit hati, maka itu adalah termasuk durhaka. Allahu a'lam. Ibu saya sudah tidak ada. Ayah saya bukan hamba yang taat. Lalu siapa yang mendoakan saya? Ustadz yang doanya mampu menembus langit. Subhanallah. Kita semua tidak ada yang tahu, ibu, seperti apa doa kita masing-masing. Maka ibu di sini yang bertanya di sini, ingat, orang tua memang bahwasanya kita semua sama, bukan hamba yang sempurna. Sama, ibu, tidak ada istilahnya sekarang orang langsung doanya langsung tembus ke langit. Mungkin secara penampilan iya, tapi terkadang kita tidak tahu dalamnya orang itu seperti apa. Ya, kita terkadang terkecoh. Maka jamaah, ibu-ibu rahimakumullah, jangan pernah berputus asa untuk senantiasa berdoa. Dan jangan pernah menganggap remeh, orang tua saya itu orang yang tidak taat, orang yang malas, ya sudah tidak usah ditaati, tidak usah diikuti perintahnya. Tidak boleh. Tetap orang tua harus ditaati selama tidak bertentangan dengan syariat. Berikutnya, saya mempunyai seorang anak putri dan sudah berkeluarga. Mempunyai anak 2 orang. Sudah dewasa semua. Akhir-akhir ini
saya nasihati nasihati mulai berubah sikapnya. Tulisannya ini. Saya mempunyai seorang anak putri dan sudah berkeluarga, mempunyai anak 2 orang, sudah dewasa. Akhir ini saya nasihati mulai berubah sikapnya. Mohon petunjuknya. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, ini tidak jelas ya? Apa itu? Ya, saya lewat dulu. Yes. Bagaimana cara menasihati suami yang tidak sama sekali mengeluarkan uangnya untuk orang tuanya, terutama ibunya, karena merasa diperlakukan beda dengan kakak-kakaknya oleh ibunya. Bahkan untuk istrinya pun masih perhitungan mau memberikan sesuatu yang saya minta dengan persyaratan. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, bahwasanya memang subhanallah, inilah yang menjadi kendala kita. Kadang ya kita kepingin ngasih, ternyata suami yang pegang uang. Ya biasalah, ya. Atau suami pingin ngasih, istrinya yang tidak ngasih. Ada saja halangan. Nah sekarang kalau di sini yang bertanya adalah, jadi istrinya pingin ngasih orang tua, ya, sekali mengeluarkan orang tua untuk orang tuanya, terutama ibunya. Bolehkah dia memintanya, ya, untuk diberikan kepada orang tua si perempuan atau si laki? Saya tidak tahu ini. Kalau dia meminta untuk orang tuanya, ya sebenarnya boleh-boleh saja, asal suaminya ngasih silahkan. Tapi kalau ternyata suaminya tidak ngasih kepada mertuanya, itu tidak menjadi, mohon maaf, bukan menjadi dosa. Karena memang sekali lagi suami tidak berkewajiban menafkahi mertua. Ya, tidak ada kewajiban menafkahi mertua. Tapi kalau menafkahi, bahwasanya menafkahi orang tuanya sendiri, ya itu kewajiban. Menafkahi istrinya juga kewajiban. Terus kalau minta sesuatu, bahkan untuk istrinya pun masih perhitungan mau memberikan sesuatu yang saya minta dengan persyaratan. Ya, kalau permintaannya ya wajar. Kalau seandainya permintaannya mungkin permintaan yang di luar daripada bagian dari pernikahan, ya contoh minta mobil, minta rumah, ya jelas. Ya, kalau permintaannya semacam ya kayak semacam kewajiban memberi pakaian dan semacamnya, ini kewajiban, ya. Tapi sekali lagi kan pakaian kalau ternyata masih banyak kemudian minta lagi, ya itu juga berlebihan, tidak boleh. Ya, berarti segala sesuatu secukupnya. Jadi kita tidak bisa katakan yang dinamakan pelit. Yang dinamakan pelit itu adalah ketika sang suami tidak memenuhi kewajiban. Sekali lagi, dikatakan suami yang pelit adalah tidak memenuhi kewajiban kita. Ya, saat tidak memenuhi kewajiban bagaimana? Contoh, kita tidak dikasih makan, ini jelas pria yang tidak bertanggung jawab. Dia sudah lalai dari kewajiban, dia dosa. Ya, tapi kalau dia sudah ibaratnya sudah ngasih kita makan dan minum, pokoknya kewajibannya sudah terlaksanakan, maka tidak ada lagi kewajiban berikutnya. Jadi dia tidak zolim. Terus bagaimana caranya di sini? Bahkan untuk istrinya pun masih perhitungan mau memberikan sesuatu. Ya, itu hal-hal yang wajar saja. Tapi sekali lagi, jamaah rahimakumullah, ya intinya mohon maaf, ya kalau ingin meminta sesuatu yang lebih, ya bahasanya mohon maaf, diservis yang lebih, mungkin nanti habis itu dikasih. Ya, mungkin habis itu dikasih. Ya, kalaupun tidak dikasih, tapi itu bukan suatu kezoliman. Karena yang kita minta adalah bukan masalah hal yang wajib. Jadi mohon maaf, bukan berarti kita membela para suami, tidak. Tapi ini soal hak dan kewajiban. Allahu a'lam. Gimana yang tadi? Perhatian ya. Nah. Saya mempunyai seorang anak putri dan sudah berkeluarga, mempunyai anak 2 orang. Sudah dewasa semua. Akhir-akhir ini saya rasakan mulai berubah sikapnya. Mohon tunjuknya.
Yang mana ini? Anaknya apa dua? Anaknya berubah. Yang putri. Pada orang tua gitu. Oh gitu. Mau petunjuk kita. Baik, kalau anaknya berubah, anak putri ini berarti sudah menikah ya. Baik, kalau akhir-akhir ini mulai berubah, Allahu alam bagaimana perubahannya. Tapi silahkan ibu jangan pernah berputus asa. Ya, doa ibu insya Allah itu adalah doa yang mustajab. Ya, tapi mohon maaf jangan pernah mendoakan keburukan untuk anak. Ya, tetap doakan kebaikan untuk sang anak. Ya, mungkin hari ini belum berubah, mungkin insya Allah ada hari esok. Ya, jadi jangan pernah berputus asa, terus berdoa kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah. Ya, kami juga tidak tahu seperti apa di mana masalahnya, kenapa anak itu bisa berubah, tapi orang tua tetap mendoakan kebaikan untuk anaknya.